Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang statistika dengan sub, modus, kuartil, persentil, dan desil dan persentil. Di mana materi ini merupakan materi dari matematika wajib kelas 12. Baiklah, kita mulai saja. Yang pertama adalah tentang modus. Oh iya, modus, kuartil, desil, dan persentil ini yang akan kita bahas itu adalah untuk data berkelompok, bukan data tunggal. Karena untuk data tunggal sudah dibahas pada video sebelumnya. Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat data. Modus data berkelompok bisa ditentukan dengan menggunakan rumus di bawah ini. MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali I. Di mana MO itu adalah modus, TB itu adalah tepi bawah kelas modusnya. D1 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Dan I itu adalah interval kelas. Mungkin kalian akan menemukan rumus yang berbeda. Tapi pada dasarnya rumus ini akan pada dasarnya sama dengan rumus yang lain juga. Cuman terletak pada penggunaan simbolnya. Misalkan untuk video kali ini modusnya itu dengan simbol MO. Mungkin yang lain ada yang bukan MO. Nah, sebagai contoh diberikan data sebagai berikut. Jadi ini adalah data berkelompok, ada nilainya, ada frekuensinya dengan jumlahnya 60. Tentukan modus dari tabel di atas. Nah, maka dari sini, dari tabel ini kita mengetahui beberapa informasi. Kita tulis dulu rumus modusnya. Modus sama dengan tepi bawah kelas modusnya ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali interval. Nah, berarti yang harus kita cari itu adalah kelas modusnya ada di mana posisinya. Di mana untuk definisinya aja modus itu adalah data yang paling banyak muncul. Maka kita harus mencari kelas yang frekuensinya paling banyak. Kalau lihat di sini, frekuensinya yang terbanyak adalah 13. Maka ini merupakan kelas modusnya. Maka kita bisa tulis menjadi tepi bawah kelas modusnya adalah 41 itu adalah batas bawah. Sehingga tepi bawahnya tinggal batas bawah dikurangi 0,5. Sehingga yang kita dapatkan adalah 40,5 ditambah. Nah, D1 itu adalah frekuensi kelas modus, berarti 13 dikurangi frekuensi sebelumnya. Kelas sebelumnya adalah 11, berarti nanti 13 dikurangi 11, itu D1. Berarti hasilnya adalah 2. Berarti 2 per 2 ditambah D2 itu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Berarti 13 dikurangi 8, ini adalah D2. Berarti 13 dikurangi 8, maka hasilnya adalah 5. Maka di 5 interval itu adalah kita bisa menggunakan nih batas bawah kelas kedua dikurangi batas bawah kelas pertama. 17 dikurangi 11 sama dengan 6. Ini berarti dikali 6. Maka hasilnya itu adalah 40,5 ditambah 2 dikali 6, 12 per 7. Maka hasilnya adalah 40,5 ditambah 12 per 7, itu sekitar 1,71. Maka didapatkan 40,5 ditambah 1,71 hasilnya adalah 42,21. Maka ini adalah modusnya. Yang kedua yang mau kita bahas adalah kuartil. Kuartil adalah salah satu ukuran pemusatan data pada disiplin ilmu statistika. Kuartil dibagi menjadi dua jenis berdasarkan bentuk datanya, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Untuk kuartil data tunggal sudah dibahas pada video sebelumnya. Kali ini yang kita bahas adalah kuartil data berkelompok. Kuartil data berkelompok adalah nilai-nilai yang membagi suatu data berkelompok yang sudah diurutkan dari interval nilai terkecil ke interval nilai terbesar menjadi 4 bagian yang dibatasi dengan 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah atau pertama Q1, kuartil tengah atau median
Q2, dan kuartil atas atau ketiga itu adalah Q3. Nah, jadi saya tidak akan membahas tentang median karena median itu sebenarnya adalah kuartil kedua. Gitu. Median itu adalah nilai tengah. Nilai tengah itu sama aja dengan kuartil kedua. Jadi kalau ada yang menanyakan tentang median, maka kerjakan kuartil kedua saja. Nah, untuk menghitung nilai kuartil ke I, itu ke I, bukan II ya. Ke I, data berkelompok digunakan rumus berikut. Kenapa ke I? Karena ada Q1, Q2, Q3. Jadi kalau I-nya 1, ya berarti Q1 nantinya. QI sama dengan TB QI ditambah I per 4 dikali N dikurangi F KKS Q, frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas kuartilnya, per F QI dikali interval. Jadi QI itu adalah kuartil ke I, TB QI itu adalah tepi bawah kelas kuartil ke I, N-nya adalah jumlah frekuensi secara keseluruhan, FKKSQ adalah jumlah frekuensi sebelum kelas kuartilnya, FQI itu frekuensi kelas kuartil ke I, kemudian I-nya itu adalah interval kelas. Ini sebagai contoh yang ini. Diberikan data sebagai berikut. Tentukan kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Kebanyakan. Contohkan satu aja ya. Misalkan yang dicari adalah kuartil bawah. Kuartil bawah itu adalah Q1. Berarti yang dimintanya adalah Q1. Berarti Q1 sama dengan sebentar. Nah, Q1 sama dengan tepi bawah kelas kuartilnya, kemudian ditambah 1/4 dikali 60 dikali 60, karena ini jumlah frekuensinya ada 60, dikurangi frekuensi kumulatif kelas kuartilnya, dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya, dibagi jumlah frekuensi kelas kuartilnya dikali intervalnya. Intervalnya berarti 17 dikurangi 11, 6. Gitu ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu sebenarnya kelas kuartilnya di mana sih? Gitu. Kuartil pertama. Tinggal dihitung aja. Satu yang ini nih. Ini yang ini. Nih yang ini. 1/4 dikali 60, 15. Oh, berarti kita harus nyari data ke-15. Ada di mana? Nih, lihat dari frekuensinya, perhatikan frekuensinya. Ini 2, artinya frekuensi 2 itu berarti data ke-1 dan ke-2 itu ada di nilai 11 sampai 16. Yang kita butuhkan adalah data ke-15. Berarti yang ini berarti 1 sampai 2 ada di kelas pertama. Kemudian 3 sampai 2 tambah 4, 6. Berarti 3 sampai 6 itu ada di kelas kedua. Gitu. Dan seterusnya. Jadi untuk lebih mudahnya 15, data ke-15 ada di kelas mana? Tinggal hitung aja. 2 ditambah 4, 6. Oh, berarti sampai data ke-6 di sini. 6 ditambah 5, 11 sampai data ke-11 di sini. Sampai data ke-11. Kemudian ini tambah 10 sampai data ke-21. Oh, melebihi. Ya, berarti yang kita butuhkan adalah data ke-15. Sampai data ke-11 ada di sini, berarti data ke-12 di sini nih posisinya. Data ke-12 sampai ke data ke-21 ada di sini, maka ini kita namakan kelas kuartil pertamanya. Sehingga tepi bawahnya itu adalah tepi bawah kelas kuartilnya, berarti nih lihat, ini adalah batas bawahnya. Ini adalah batas bawahnya, berarti tepi bawahnya adalah 29 dikurangi 0,5 didapatkan 28,5. Didapatkan 28,5. Kemudian 1/4 dikali 60, 15. Nih lihat, FKKSQ itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartilnya. Berarti jumlahin aja sebelum kelas kuartil. Ini adalah kelas kuartil. Berarti FKKSQ-nya adalah 2 ditambah 4 ditambah 5. Berarti hasilnya adalah 11. Kemudian per frekuensi kelas dianya, berarti kelas kuartilnya ini adalah 10. Nih, 10 frekuensi kelas kuartilnya. Karena ini adalah kelas kuartilnya. Maka hasilnya adalah berarti 28,5. Duh, kenapa ya ini? 28,5 ditambah 15 dikurangi 11 per 10
dikali 6. Berarti hasilnya adalah 28,5 ditambah, berarti kalau ini dihitung 4, 2 kali 6, 24 bagi 10, berarti sekitar 2,4-an. Berarti kalau ditambahkan hasilnya adalah 30,9. Maka ini adalah kuartil pertamanya. Nah, untuk kuartil kedua gimana? Berarti lihat di sini baik lagi. Nah, kalau kuartil kedua berarti nanti Q2 sama dengan tepi bawah kelas kuartil kedua ditambah 2/4. Nih, 2 ininya. 2/4 dikali 60. Berarti kalian cari dulu yang ininya. Untuk mencari kelas kuartil keduanya. 2/4 dikali 60 berarti setengah kali 60, 30. Cari data ke 30. Nanti kalau udah dapat data ke 30 posisinya di mana, maka itu adalah kelas kuartil keduanya. Itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang ketiga adalah desil. Desil adalah salah satu ukuran pemusatan data, sama juga kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian, kalau desil membagi data menjadi 10 bagian. Sehingga desilnya itu ada desil ke-1 sampai desil ke-9. Nah, rumusnya sebenarnya itu sama juga dengan kuartil. Cuman bedanya Q-nya ganti sama D aja. JD ke I sama dengan tepi bawah DI ditambah I per... Waduh, ini ada yang salah ya. Ini bukan I/4, tapi ini I/10. Karena yang dimintanya adalah desil. Desil itu menjadi 10 bagian. Dikurangi FKKSQ per FDI dikali interval, sama juga ya. Sama dengan kuartil. Nah, misalkan yang ini. Diberikan data sebagai berikut. Sebentar. Nih, diberikan data sebagai berikut, tentukan desil keempat. Nah, berarti kita harus nyari dulu desil keempatnya. Berarti desil keempat, kita cari dulu posisinya dulu deh. Berarti desil keempat sama dengan tepi bawahnya, enggak, nanti dulu ditulisnya belakangan. Berarti 4/10 karena I/10 dikali 60. Nah, ini dulu yang harus kalian carinya. Berarti ini dulu yang carinya. Berarti 4 dikali 60, 240. 240 bagi 10, 24. Maka kita harus cari data ke 24-nya. Berarti data ke 24 ini baru 2. 2 ditambah 4, 6. Sampai data ke 6 di sini. 6 tambah 5, 11. Sampai data ke 11 di sini. 11 ditambah 10, 21. 21, data ke 21, mintanya data ke 24, maka posisinya ada di sini. Maka ini adalah kelas desilnya, desil keempat ya. Berarti kita cari tepi bawahnya, ini adalah batas bawahnya 35, berarti dikurangi 0,5, dapatlah tepi bawahnya menjadi 34,5. Dikurangi FKK itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desilnya. Berarti tinggal 2 tambah 4, 2 tambah 4, 6 tambah 5, 11 tambah 10, 21. Maka ini 21. Kemudian dibagi oleh frekuensi kelas dianya, berarti 11. Ini frekuensi kelas dianya 11. Dikali intervalnya adalah 6. Sehingga didapatkan 34,5 ditambah berarti 24 dikurangi 21, 3/11 dikali 6. Nah, ini sekitar 1,6-an kalau dihitung. Berarti nanti yang kita dapatkan adalah 34,5 ditambah 1,6. Berarti hasilnya 35, berarti 36,1. Maka ini adalah hasil desilnya. Yang terakhir adalah persentil. Berarti sama juga sebenarnya kayak kuartil dengan desil. Kalau persentil bedanya membagi data menjadi 100 bagian, sehingga nanti persentilnya adalah persentil ke-1 sampai persentil ke-99. Nah, untuk rumusnya juga mirip dengan kuartil, cuman si Q-nya diganti dengan P. Oh, ini ada yang salah.
ini per 100 ya. Ini per 100, berarti I per 100 dikurangi FKKSG per FPI dikali I. Nih, untuk lebih jelasnya bisa perhatikan soalnya. Berarti tentukan persentil ke 50, maka persentil ke 50 sama dengan tepi bawahnya nanti belakangan ditulisnya. Berarti kita hitungnya ini duluan, 50 per 100 dikali 600, ini datanya ada 600. Berarti hasilnya adalah 300. Kita cari data ke 300 ada di mana? 20 ditambah 40, 60 sampai data ke 60 ada di kelas kedua. 60 tambah 50, 110. Mintanya data ke 300 ya. 110 ditambah 100, 210, 210 tambah ini melebihi 300. Oh, berarti ini adalah kelas persentil ke 50. Sehingga batas bawahnya 35, tepi bawahnya menjadi 34,5. Dikurangi FKKSG-nya, jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentilnya, berarti tinggal 20 ditambah 40, 60 tambah 50, 110 tambah 100, berarti 210 dibagi frekuensi kelas persentilnya yaitu 110 dikali intervalnya 6. Maka hasilnya adalah 34,5 ditambah berapa ya? Ini sudah dihitung, didapatkan 70 per 110 dikali 6. Dikali 6, ini bukan dikurang ya. Aduh, rada ngaco ya. Berarti hasilnya sama dengan 34,5 ditambah 420 per 110, itu sekitar 3,8. Maka hasilnya adalah 37, berarti 38,3. Sehingga didapatkan nih. Ini adalah hasil persentilnya. Oke, jadi sebenarnya untuk kuartil, desil, persentil itu rumusnya sama, cuman bedanya kalau kuartil per 4, kalau desil per 10, dan persentil per 100. Jadi rumusnya masih sama ya. Terus kalau ada yang nanya tentang median itu adalah titik tengah itu sama aja dengan kuartil kedua, sama dengan desil ke-5, sama dengan persentil ke-50. Jadi tidak perlu dibahas untuk mediannya. Barangkali video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya untuk memahami materi, salah lagi nih, udah malam. Materi statistika secara keseluruhan. Jangan lupa hidup adalah perjuangan dan pengabdian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.